Oke, semua sudah on cam ya. Kita akan mulai. Ini yang belum off cam nih, Mela, Muhammad, Meliani Pospita, Muhammad Rafi. Yang belum on cam, Aroni Junior. Mela, mana nih Mela? Tunjukkanlah pesona wajahmu lewat kamera ini. Ayo, semuanya. Yuli Rahma, Rahmi, Tabita, Anissa Novita. Siapa itu? Muhammad Rafi, Rahmi, Tabita. Kemana kamu? Ayo on cam semuanya. Ayo on cam. Marilah kita tunjukkan keaslian kita. Jangan menutup-nutupi jati diri. Tunjukkan jati diri kita dengan transparan. Jangan ditutup-tutupin. Oke, kita akan mulai pertemuan kita. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan sesi-sesi yang berikut sebelumnya. Topik hari ini adalah analisis keuangan perusahaan dan kinerja efek. Jadi kita akan bicara mengenai analisis kinerja keuangan dan kinerja efek. Kalau kita bicara mengenai kinerja efek, maka kita ingat apa itu namanya laporan keuangan kinerja perusahaan ya. Kinerja perusahaan itu biasanya diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang ada di laporan keuangan. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini sudah pernah mendengar, pasti kalau yang dari FEB sudah pernah mendengar, pernah belajar tentang apa itu laporan keuangan. Tapi kalau dari fakultas yang bukan FEB, latar belakangnya mungkin belum pernah mendengar. Kalau belum pernah, ya marilah kita bersama-sama belajar di sini ya terkait dengan materi yang berkaitan dengan profesi dan etika perdagangan efek. Jadi materi kita hari ini akan disajikan oleh saya, Dr. Sri Hasnawati. Sebenarnya kelas yang satunya oleh Ibu Dr. Erni, cuman Bu Erni berhalangan, maka akan diadakan besok Sabtu. Jadi apabila yang hari ini tidak bisa hadir, bisa ikut. Nah, nanti kalian jangan pergi dulu karena nanti selesai sesi saya ada kuis. Jadi kita sambil di sesi terakhir dari kelas saya ada kuisis yang akan dikerjakan bersama-sama di sesi ini sekarang. Jadi nggak sampai nunggu besok. Ya, siap-siap kalian bisa menyimak dengan baik sehingga bisa mengerjakan kuis dengan baik. Oke, saya akan share screen materinya. Saya akan share screen materinya. Sebentar. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nisa, kalau kamu hadir di sini, tolong nanti bantu untuk foto-foto sama Google Form-nya ya, Nisa. Baik, Ibu. Oke. Jadi untuk absensi, tolong dibantu. Nanti kalian jangan lupa absensi di akhir, di kelas V-class, dan nanti ada absensi dalam bentuk lain, baik yang sifatnya umum maupun yang khusus. Oke, hari ini kita akan belajar tentang analisis kinerja perusahaan dan kinerja efek. Jadi ketika kita bicara mengenai analisis kinerja perusahaan efek dan kinerja efek, untuk apa sih kita kok belajar ini ya? Kita belajar ini penting karena ketika kita akan melakukan analisis investasi, maka kita salah satu tool yang akan kita gunakan adalah laporan keuangan perusahaan ya. Jadi laporan keuangan perusahaan itu merupakan cerminan dari kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan itu akan menjadi faktor penentu kinerja efek di pasar modal. Jadi penting sekali kita belajar mengenai ini. Nah, untuk belajar tentang analisis kinerja, maka kita pertama-tama harus tahu dulu sebenarnya apa saja sih laporan keuangan itu, gitu ya.
laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan keuangan itu ada beberapa ya. Kalau di perusahaan-perusahaan go public itu wajib ya hukumnya melaporkan keuangannya. Jadi laporan keuangan itu wajib dilaporkan untuk triwulanan, kemudian semi annual, kemudian annually. Jadi yang annually itu yang tahunan, perusahaan harus melaporkan dalam bentuk laporan yang sudah diaudit. Jadi audited. Sedangkan yang triwulanan atau quarterly ya sama semi annually atau semesteran itu laporannya tidak perlu harus diaudit. Nah, ini wajib dilaporkan dan ditentukan waktu-waktunya oleh OJK dan Bursa Efek. Nah, ketika perusahaan melanggar aturan ini, ketika terutama yang untuk laporan annually yang tahunan, itu ada batas waktunya. Kalau dalam batas waktunya itu tidak dilaporkan, maka perusahaan emiten ini akan mendapatkan denda per hari. Nggak tahu sekarang udah dirubah atau belum. Kalau dulu zaman saya kerja di sana itu 1 hari dendanya 1 juta. Jadi kalau terlambat 2 hari 2 juta harus bayar. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan emiten yang tercatat di Bursa Efek harus melaporkan secara tertib sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ada deadline-nya di sana. Oke, ini kenapa? Ini kohos. Jadi di sini laporan keuangan itu ada 3 ya. Laporan keuangan itu ada 3, yaitu yang pertama balance sheet atau neraca, kemudian income statement atau laporan rugi laba, kemudian yang ketiga itu statement of cash flow. Jadi laporan arus kas. Jadi laporan keuangan yang wajib dilaporkan ke lembaga yang terkait oleh emiten adalah 3 ini. Jadi laporannya itu ada triwulanan, ada semesteran, ada tahunan. Kemudian di sini laporan diujukan kepada lembaga mana? Kepada OJK. Atau kalau Anda suka dengar yang namanya Securities and Exchange Commission atau SEC, itu adalah OJK-nya yang ada di Amerika. Jadi Amerika sana OJK namanya SEC, Securities and Exchange Commission. Ya, jadi 3 laporan keuangan ini yang harus dilaporkan. Kemudian kita akan bahas dulu yang pertama itu balance sheet. Balance sheet itu apa sih gitu kan? Kita mesti tahu. Balance sheet atau neraca itu adalah menunjukkan aset perusahaan dan bagaimana aset tersebut dibiayai. Jadi menunjukkan tentang aset perusahaan dan bagaimana aset tersebut dibiayai. Nanti kita akan tunjukkan gambarannya. Kemudian balance sheet itu juga menunjukkan aktiva lancar dan aktiva ya tetap yang tersedia pada waktu tertentu. Selain itu, neraca ini juga menjelaskan tentang pembiayaan yang ditunjukkan dengan bermacam-macam kewajiban lancar, kewajiban jangka pendek, dan owner equity. Nah, ini gambarannya neraca itu seperti itu. Neraca menunjukkan hal-hal ini. Ya, kalau kita lihat, nah bentuknya seperti ini neraca. Ya, ini sebelah kiri saya itu namanya debit, sebelah kanan saya namanya kredit. Sebelah debit itu isinya aset, sebelah kredit itu isinya liabilities dan equity, kewajiban dan modal sendiri ya. Jadi dalam aset itu isinya apa saja? Nah, ini adalah neraca. Tadi dikatakan di awal bahwa balance sheet itu menunjukkan beberapa aset yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Jadi pada waktu tertentu perusahaan akan menunjukkan aset-aset yang dimiliki dalam neraca di sebelah debit. Nah ini namanya aset. Nah kolom aset ini terdiri dari current asset, fixed asset, dan other asset. Nah other asset ini biasanya disebut dengan intangible asset. Ya, current asset itu apa? Current asset itu di sini contohnya adalah cash, dana cash yang dimiliki perusahaan itu adalah current asset. Kemudian marketable securities ini adalah surat-surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan ya. Surat berharganya itu apa? Boleh saham yang dimiliki
saham yang dimiliki oleh perusahaan ini yang dibeli ya dari perusahaan lain, dia membeli saham perusahaan lain untuk investasi, ada juga obligasi, ada deposito, ada lain-lain. Ya, yang jelas itu bentuknya surat berharga ya. Jadi kalau di dalam balance sheet di sini muncul saham, marketable securities itu ada di dalamnya ada saham, ya nggak masalah, boleh. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa perusahaan ini menginvestasikan dananya pada sekuritas bentuknya adalah saham atau mungkin obligasi atau deposito dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah namanya account receivable. Ini adalah piutang dagang. Nah, piutang dagang ini jangka waktunya biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, sebelum 1 tahun biasanya piutang ini sudah beres ya, sudah dilunasi, muncul piutang baru, sehingga dalam suatu perusahaan dagang pasti akan muncul yang namanya piutang. Kemudian yang berikutnya adalah inventory, ini adalah barang persediaan, barang-barang dagangan ya, barang persediaan yang ada. Kalau supermarket itu, kalau minimarket itu inventory itu adalah contohnya ya barang-barang yang ada di gudangnya mereka. Misalnya ada Indomie, stoknya masih berapa, ada kecap, ada minuman, ada susu, ada sabun. Nah itu stoknya adalah namanya inventory ya. Yang dipajang-pajang itu adalah pajangan, di dalam masih punya banyak. Kemudian prepaid expense ini adalah biaya yang dibayar di muka, tetapi belum real menjadi biaya. Contohnya apa? Biaya sewa. Misalnya kita menyewa rumah 1 tahun atau menyewa gudang atau menyewa kantor 1 tahun untuk tahun 2021. Kita bayarnya di bulan Januari gitu ya. Nah, sekarang udah bulan Agustus ya, udah bulan Agustus. Jadi biaya yang kita bayarkan yang sudah menjadi expense, yang sudah menjadi biaya itu adalah biaya yang terhitung sejak Januari sampai Agustus. Nah, sampai dari September sampai Desember itu belum dibayar, belum menjadi biaya, tapi udah kita bayar karena kita membayar biaya itu membayar sewa di muka. Maka yang bulan September sampai bulan Desember yang biaya sewa yang sudah kita keluarkan tapi belum menjadi biaya karena sewanya belum dijalankan, itu disebut sebagai prepaid expense. Paham ini ya? Nah, kemudian ada fixed asset. Ini adalah aset-aset jangka panjang yang sifatnya jangka waktu yang lama yang tidak habis dalam waktu 1 tahun. Contohnya apa? Mesin-mesin, equipment, bangunan, tanah, mobil, kendaraan, dan lain-lain. Itu adalah fixed asset. Kemudian ada other asset, di sini contohnya adalah paten ya, investment and patent. Jadi investasi ini bisa dalam bentuk riset, kemudian pada brand ya, brand merek dagang, kemudian paten, goodwill gitu ya. Ini other asset yang biasanya sifatnya intangible, tidak nampak tapi ada nilainya. Misalnya contohnya, kalau saya mau buka Kentucky Fried Chicken di Lampung, saya harus beli merek Kentucky Fried Chicken di sana, di kantor pusatnya. Ya, pusatnya di Amerika, tapi di Jakarta punya kantor cabang. Jadi kalian harus membeli merek franchise ya, Kentucky Fried Chicken itu ke Jakarta atau di Lampung kalau udah ada, baru kalian boleh membuka cabang Kentucky Fried Chicken. Jadi kalian beli merek ya, dan itu bayar nilainya cukup mahal. Itu adalah intangible asset ya. Jadi intangible asset itu adalah aset yang tidak berwujud. Kenapa? Ya karena merek kan wujudnya nggak ada kecuali ada tulisan. Tapi itu kan merek nggak bisa nggak ada wujudnya, hanya tulisan saja Kentucky Fried Chicken. Kemudian yang lain-lain itu adalah merek ya, McDonald gitu ya, Nyonya Suharti. Kemudian apa itu John, apa itu namanya yang tukang salon itu? Lupa saya, udah pada lupa. Alfamart ya, itu juga merek yang dijual. Sekarang kita beralih ke sebelah kredit. Sebelah kredit ini menunjukkan tentang kewajiban dan modal sendiri ya. Nah, kewajiban itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kewajiban jangka pendek namanya current liabilities. Ya, current liabilities itu terdiri dari account payable, accrued expense, ini short term note, ya, atau utang wesel bayar jangka pendek. Kemudian ada namanya long term liabilities, ada
Long term itu ada macam-macam juga, ada long term notes, ada mortgage, ya ada hipotek gitu ya. Kemudian baru equity. Equity ini adalah modal sendiri ya. Modal sendiri itu terdiri dari apa? Dari saham. Sahamnya itu ada dua macam, ada yang namanya preferred stock, ada yang namanya common stock. Ya, ada preferred stock, ada yang namanya common stock. Kemudian common stock yang di sini tertulis, ini ada tulisannya par value. Artinya apa? Yang dicatat di dalam neraca angka common stock ini adalah nilai nominal. Jadi nilai nominal dikatakan nilai nominal per lembar saham Rp1.000. Nah, berarti yang tercatat di sini adalah nilai nominalnya yang Rp1.000 tadi dikali dengan jumlah lembar sahamnya. Jadi kalau lembar sahamnya 1 juta, harganya 1.000, maka di sini angkanya adalah 1.000 dikali 1 juta common stock-nya ya. Jadi nilai nominalnya atau par value-nya. Yang preferred stock sama saja seperti itu ya, sebesar nilai nominal. Kemudian ada paid in capital. Paid in capital ini adalah agio saham. Nah, paid in capital ini angkanya dari mana? Angkanya itu adalah merupakan selisih antara harga jual sahamnya di pasar perdana, di IPO, dikurang dengan nilai nominal. Kalau seandainya pada saat pertama perusahaan itu menjual sahamnya, IPO ya, dengan harga 5.000 per lembar saham, sementara nilai nominalnya di sini tadi 1.000 per lembar, maka ada nilai yang namanya paid in capital 5.000 dikurang 1.000. Berarti nilainya 4.000. Nah, 4.000 ini dikalikan dengan jumlah lembar saham. Nah, disinilah angkanya tertulis. Jadi 4.000 dikali 1 juta lembar sahamnya. Nah, makanya nilai paid in capital ini biasanya lebih besar daripada nilai nominal common stock-nya. Oke, itu adalah paid in capital ya, jangan lupa, jangan salah mengerti. Paid in capital sama dengan agio saham ya. Ada beda-beda tulisannya di laporan keuangan perusahaan. Kadang mana ya supaya kalian tahu ada beberapa nama. Kemudian selain itu di dalam equity itu komponennya ada return earning. Ini adalah laba ditahan. Nah, laba ditahan ini angkanya dihasilkan dari mana? Merupakan akumulasi dari laba yang dilaporkan di income statement atau laporan rugi laba. Jadi kalau laporan rugi laba itu memiliki keuntungan, maka keuntungan itu akan dimasukkan kemari nih, ditahan. Untuk apa? Untuk menambah modal. Nah, return earning. Nah, bagaimana kalau perusahaan rugi? Ya, kalau perusahaan rugi, return earning-nya nggak ada, gitu ya, atau berkurang kecil. Karena misalnya tahun ini untung, tahun lalu rugi, tahun lalu untung, tahun ini rugi, ya, tinggal sisanya dikurangin, gitu ya. Nah, kalau rugi terus gimana, Bu? Gitu ya. Kalau rugi terus, lama-lama modalnya ini digerigitin, ya. Common stock sama paid in capital ini lama-lama akan berkurang karena di sini nilainya negatif terus, sehingga equity ini lama-lama bisa minus kalau ruginya terus-terusan dan ruginya itu lebih besar daripada nilai sahamnya. Jadi kalau ditanya equity ada yang minus nggak, Bu? Ya ada. Kalau perusahaan rugi terus lama-lama minus equity-nya. Nah itu, jadi komponen equity atau modal sendiri atau common equity ya, jangan bingung ya. Equity ini adalah modal sendiri, itu ada terdiri dari 4 komponen ini, ada preferred stock, ada common stock, ada paid in capital, ada return earning. Oke, nah itu komponen dari ini adalah secara singkat yang tadi itu, kalau digambarkan seperti ini adalah laba, ini kenapa ada ini sih, bentar. Nah, balance sheet itu seperti ini secara singkat, aset sama dengan liabilities ditambah dengan equity. Jadi warna yang kuning ini kalau ada uangnya ini jumlahnya sama dengan yang biru ini. Jadi biru ini 2 kan, kalau dijumlahkan nilainya sama dengan yang kuning. Jadi nilai aset ini akan sama dengan yang, nah di sini jumlah aset ini nilainya akan sama dengan liabilities dan equity. Jadi nggak ada beda, angkanya harus sama. Namanya juga balance, jadi harus sama ya. Nah ini tadi gambarannya aset sama dengan liabilities plus equity. Jadi ini nilainya harus sama. Aset itu apa? Tadi saya ulang lagi, ada cash, ada inventory, ada land, ada building, equipment, account receivable, securities, ini liabilities, ada account payable, wages, ini
gaji yang harus dibayar, kemudian pajak yang harus dibayar, utang bayar, ya ada yang short term, ada yang long term. Ini di sini ada preferred stock, common stock, ya paid in capital nggak muncul, ditambahin aja di sini bisa ya kalau mau ditambahin, ya. Jadi, aduh, di sini return earning. Tapi jangan lihat yang ini ya, ini nggak lengkap. Yang dilihat yang ini yang dilihat yang lebih lengkap. Oke. Sekarang kenapa sih kita membutuhkan balance sheet gitu? Untuk apa sebenarnya? Ya. Jadi kok kita itu sebagai investor atau orang luar itu kok pengen tahuan sih buat apa balance sheet gitu ya? Ya karena neraca itu akan memberikan investor atau orang luar gambaran tentang kesehatan perusahaan pada tanggal yang diberikan saat laporan keuangan tersebut. Jadi kita harus tahu neraca apakah perusahaan itu sehat atau tidak bisa dilihat dari neracanya. Kemudian yang berikutnya adalah jika aset perusahaan relatif besar terhadap kewajiban itu dalam kondisi yang baik. Namun sebaliknya jika perusahaan dengan jumlah kewajiban yang besar tapi asetnya kecil maka memiliki resiko yang tinggi terhadap yang namanya kebangkrutan. Jadi itu juga harus dilihat kita. Jangan kita beli sesuatu yang beresiko. Maka kita harus tahu laporan keuangan yang namanya neraca. Kemudian di dalam neraca juga kita bisa tahu informasi tentang resiko. Jadi makin tinggi rasio. Makin tinggi rasio hutang, semakin besar resiko yang akan diasosiasikan dengan operasi perusahaan. Selain itu, rasio utang terhadap aset yang tinggi dapat mengindikasikan kapasitas pinjaman yang rendah dari suatu perusahaan yang pada akhirnya akan menurunkan fleksibilitas keuangan perusahaan. Jadi, kalau seandainya perusahaan itu memiliki rasio hutang yang tinggi, maka dianggap sebagai risiko operasionalnya itu besar. Karena apa? Dengan rasio hutang yang tinggi, maka kemungkinan perusahaan akan mencari sumber pembiayaan baru itu akan sulit. Karena apa? Karena utangnya sudah banyak. Jadi kalau mau menerbitkan surat utang di pasar modal dengan menerbitkan obligasi, itu juga akan kesulitan karena hutangnya sudah besar, sudah banyak. Makanya kita harus tahu. Jadi layak nggak nih perusahaan ini utang lagi karena utangnya udah banyak gitu kan. Oke. Jadi itu pentingnya kita mengetahui atau belajar tentang balance sheet atau neraca. Nah, laporan keuangan yang kedua itu adalah income statement. Nah, income statement itu menjelaskan tentang apa? Tentang informasi pendapatan, pengeluaran, dan laba yang dihasilkan sebagai hasil dari operasi bisnis untuk periode tersebut dan mengukur kinerja perusahaan selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentunya itu misalnya sebulan, setahun gitu, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu ya, jangka waktu tertentu. Tapi laporan keuangannya itu tidak berarti tidak boleh dibuat setiap hari, ya boleh saja. Kalau kalian mau membuat balance sheet, income statement, cash flow itu setiap hari, ya boleh aja karena kita perlu tahu kondisi perusahaan saat itu. Tapi siapa yang mau buat kayak gitu tiap hari? Memang kerjaannya cuma bikin laporan keuangan yang jelimet seperti itu. Jadi karena membuat laporan keuangan itu tidak bisa singkat, maka biasanya tidak dibuat setiap hari gitu ya. Jadi dibuat periodically. Periodically itu dalam waktu quarterly, semi-annual, dan annually. Kemudian komponen dari income statement itu apa saja? Di sini ada ini. Yang paling penting adalah revenue, kemudian expense, biaya ya, revenue ini pendapatan, kemudian net income before and after tax. Ya. Jadi revenue ini menjelaskan tentang how much the company earn, jadi tentang berapa pendapatan perusahaan. Sedangkan expense, how much the company has spent. Jadi seberapa biaya-biaya itu yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian net income before and after. Ini adalah kaitannya dengan profit perusahaan atau laba perusahaan. Jadi sebelum kena pajak dan sesudah kena pajak itu profitnya berapa, laba perusahaannya berapa. Nah itu laporan yang namanya income statement. Nah di sini contoh income statement seperti ini, urut-urutannya ini secara garis besar, tapi kalau dalam kenyataan itu detail ya, banyak itu itemnya, bukan hanya satu.
sales, cuman tulisan sales aja. Sales itu ada macam-macam. Ada dari apa, dari apa, dari apa. Misalnya sales dari jualan susu, jualan kopi, jualan ini, bisa dirinci seperti itu. Ya, pertama itu adalah sales, ini pendapatan atau revenue yang dihasilkan dari penjualan. Kemudian yang kedua ini adalah cost of goods sold. Kalau dikurangi, kalau sales dikurangi dengan cost of goods sold, itu ketemu yang namanya profit, gross profit. Ya. Kemudian kalau gross profit ini dikurangin biaya operasional ini misalnya biaya marketing, biaya direksi, gaji-gaji direksi, biaya operasional yang lainnya, itu namanya biaya operating expense. Kalau yang cost of goods sold ini terkait dengan harga pokok. Harga pokok kalau di manufaktur itu terdiri dari bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, dan overhead. Ya, cost of goods sold kan komponennya itu. Kalau operating expense itu adalah di luar biaya-biaya tadi, di luar dari harga bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kalau operating expense ini adalah tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji direksi, gaji-gaji manajer gitu ya, itu kan tenaga kerja tidak langsung. Kemudian biaya marketing, biaya pemasaran gitu ya. Kemudian biaya-biaya lain di luar tadi komponen cost of goods sold. Kalau gross profit dikurangi dengan operating expense, maka hasilnya adalah operating income atau sering disebut dengan EBIT. EBIT yaitu earning before interest and tax, ya. Earning before interest and tax. Jadi yang namanya earning before operating income atau EBIT ini itu adalah yang disebut dengan operating activity. Artinya apa? Operating activity ini artinya kegiatan perusahaan ya yang menghasilkan pendapatan. Jadi pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan, aktivitas utama. Jadi kalau misalnya perusahaan ini adalah perusahaan toko Kentucky deh, Kentucky ya, salesnya ini ya penjualan yang dijual itu Kentucky-nya gitu ya, apa ayam Kentucky-nya, kemudian nasinya, ya itulah pokoknya yang dijual di Kentucky itu salesnya. Ini adalah operating, dikurang harga pokoknya, dikurang biaya operasinya, ketemunya namanya operating income, EBIT. Nah ini disebut juga sebagai operating activity. Kemudian kalau kita turun ke bawah, ada yang namanya interest expense. Jadi kalau perusahaan ini membiayai perusahaannya itu dengan hutang, maka akan muncul yang namanya interest expense, ya, interest expense ini. Nah, adanya biaya bunga menunjukkan bahwa perusahaan punya utang. Setelah dikurangi dengan biaya hutang, maka di sini disebut sebagai earning before tax atau pendapatan sebelum dikurangi pajak. Jadi kalian masih ingat ya bahwa perusahaan kalau punya hutang itu menguntungkan. Karena apa? Karena biaya hutang itu akan mengurangi beban pajak. Nah, setelah dikurangi biaya bunga, baru pajaknya dibayar. Sehingga bayar pajaknya lebih murah ya. Nah, setelah ini dikurangi dengan income tax, namanya adalah earning after tax ya, earning after tax. Nah, setelah setelah dapat earning after tax, maka ada yang namanya preferred stock dividend. Nah, perusahaan misalnya membiayai modalnya itu dari saham preferen, maka harus membayar yang namanya dividen saham preferen. Jadi dividen saham preferen dibayarkan dulu, setelah itu setelah dikurangkan dengan ini maka muncul yang namanya net income available to common stockholders. Jadi ini adalah net income yang dapat dibayarkan kepada yang menjadi hak para pemegang saham perusahaan. Nah, net income ini, yang net income available to common stockholders, ini adalah yang bisa dibayarkan menjadi dividen. Jadi dividen itu, dividen saham biasa dibayarkan setelah perusahaan membayar dividen saham preferen. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah bayar dividen, di bawahnya lagi namanya net income atau return earning. Jadi laba bersih yang bukan laba bersih, sorry. Return earning, laba yang ditahan ya. Jadi ini net income, laba bersihnya ini setelah dikurangi dividen, sisanya namanya return earning atau laba yang ditahan. Oke.
Nah, ini yang biru ini, kalau tadi yang di atas namanya operating activity, kalau di sini namanya financing activity. Kenapa disebut sebagai financing activity? Karena yang bagian sini, yang bagian warna biru ini, kelompok yang di bawah ini menunjukkan financingnya dari mana saja. Financing tahu ya, financing itu adalah sumber pembiayaan. Jadi, kalau kita melihat income statement, kita akan tahu sumber pembiayaan perusahaan itu dari mana saja. Oh, kalau perusahaan bayar bunga, berarti sumber pembiayaan adalah sebagian dari hutang. Oh, ternyata perusahaan membayar dividen saham preferen. Berarti perusahaan menerbitkan saham preferen untuk mencari pendanaan perusahaan, untuk memenuhi pendanaan perusahaan. Oh, ternyata perusahaan membayar dividen saham biasa, berarti saham biasa wajib ya. Namanya perusahaan pasti ada common stock. Jadi pasti ada saham biasa. Jadi komponen dari perusahaan ini dalam membiayai usahanya itu sumber dananya diperoleh dari hutang, saham preferen dan saham biasa. Nah, ini makanya disebut di sini financing activities karena ketahuan dari mana sumber-sumber biayanya itu. Gitu. Paham ya? Oke. Kenapa kita perlu untuk mengetahui tentang income statement? Apa? Kenapa kita butuh itu? Ya di sini karena income statement itu adalah menjelaskan tentang laporan laba rugi ya, yang menjawab laporan laba rugi ini akan menjawab pertanyaan seberapa baikkah bisnis perusahaan. Apakah itu berkinerja baik atau tidak. Nah, jadi bisnis itu baik atau kinerjanya baik atau tidak bisa dilihat dari income statement-nya. Income statement itu apakah perusahaan itu rugi atau untung, profit atau loss gitu ya. Kalau profit masih dikatakan baik, cuman profitnya berapa dulu. Kalau profitnya cuma 100 rupiah ya nggak baik juga gitu ya. Kalau profitnya 1 juta ya bisa baik bisa buruk gitu ya. Tergantung kita menilainya dan dibandingkan dengan apa atau situasi yang terjadi di lingkungan saat itu. Kalau misalnya 1 juta itu dengan modalnya juga 1 juta, dapat keuntungan 1 juta ya bagus gitu. Modalnya cuma 1 juta, untungnya 1 juta. Tapi kalau modalnya 100 miliar, tapi keuntungannya cuma 1 juta, ya aneh kan gitu kan. Nah, jadi kita akan mengukur kinerjanya seperti itu. Dan di sini pada dasarnya pertanyaannya adalah apakah itu menghasilkan uang? Ya iya, pertanyaannya seperti itu. Kalau memang perusahaan itu menghasilkan uang, berarti dilihat dari revenue-nya atau sales-nya itu ada. Oh iya, ternyata perusahaan menghasilkan pendapatan dalam bentuk sales ya. Nah, kemudian perusahaan dengan biaya rendah dan keuntungan tinggi relatif terhadap pendapatan biasanya lebih diinginkan untuk investasi karena membawa lebih banyak uang langsung ke pemegang saham. Jadi perusahaan yang memiliki biaya rendah dan keuntungan tinggi itu tinggi yang relatif ya terhadap pendapatan biasanya relatif tinggi maksudnya terhadap biasanya lebih diinginkan. Jadi kita kalau mau menanamkan dana kita investasi pada perusahaan, kita akan melihat yang memiliki biaya rendah atau efisiensi biaya ya dengan pendapatan yang relatif tinggi gitu. Itu yang akan dilihat. Nah, untuk melihat itu di mana? Di laporan income statement atau laporan rugi laba. Kemudian laporan keuangan yang ketiga itu adalah yang namanya cash flow. Statement of cash flow. Nah, statement of cash flow ini mengintegrasikan antara informasi mengenai laporan yang ada di neraca dan laporan rugi laba. Jadi statement of cash flow ini angka-angkanya, sumber datanya berasal dari neraca dan rugi laba. Kemudian cash flow itu menunjukkan efek perubahan pada arus kas perusahaan, arus pendapatan, dan perubahan berbagai item pada neraca. Jadi di sini yang namanya cash flow itu akan menunjukkan perubahan arus kas perusahaan, arus kas keluar dan arus kas masuk, cash inflow dan cash outflow. Cash inflow-nya itu kas masuknya itu apa saja, dari mana saja sumbernya.
cash outflow-nya itu apa saja dan untuk apa saja, ya. Jadi di situ akan dicatat semuanya. Nah, pengeluaran dan pemasukan uang kas itu sumbernya bisa dari neraca, bisa juga dari laporan laba rugi. Nah, contohnya kalau dari neraca apa? Laporan kas keluar, misalnya cash inflow yang sumbernya dari neraca, ya kas masuk ke dalam perusahaan yang sumbernya dari neraca, itu adalah menambah hutang. Nah, kalau perusahaan menambah hutang, berarti kan nambah uang kan, ada duit masuk. Nah, itu adalah cash inflow yang dari neraca. Dari menjual saham baru, kalau sahamnya dijual di pasar modal, maka perusahaan mendapatkan uang masuk di perusahaan. Itu adalah cash inflow. Kemudian jual aktiva, itu juga cash inflow. Sekarang bagaimana cash outflow dari neraca atau kas yang keluar dari neraca? Membeli aktiva itu keluar. Membayar hutang itu uang keluar. Kemudian membeli saham kembali yang ada di bursa, ditarik kembali sahamnya, itu juga mengeluarkan uang kas, ya. Jadi itu contoh dari cash flow atau arus kas yang ada di laporan neraca. Bagaimana kalau di laporan rugi laba? Ya lebih gampang. Laporan kas masuk di rugi laba itu adalah laba, ya. Laba. Kemudian yang keluar itu adalah biaya-biaya. Kemudian dividen juga keluar. Kemudian biaya apalagi yang keluar, ya semua biaya-biaya yang keluar dari neraca itu merupakan cash outflow. Jadi, nah makanya cash flow itu adalah integrasi antara laporan neraca dan laporan rugi laba. Oke. Cash flow itu memiliki 3 bagian, ya. Jadi ada yang namanya arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Kalau arus kas dari kegiatan operasional itu sumber dan penggunaan kas yang timbul dari operasi normal perusahaan. Kalau arus kas dari aktivitas investasi, perubahan dalam pabrik dan peralatan kantor ditambah dengan perubahan dalam akun investasi. Jadi di sini perubahan aktiva tetap, ya. Aktiva tetapnya bertambah atau berkurang itu menunjukkan arus kas dari aktivitas investasi. Kemudian arus kas dari kegiatan pendanaan, sumber pendanaan dikurangi dengan penggunaan, ini akan kelihatan ya kalau ketika perusahaan itu melakukan penambahan hutang, pengurangan hutang, penambahan jumlah saham, pengurangan jumlah saham, ini merupakan arus kas dari kegiatan sumber pendanaan, ya. Jadi itu 3 ini berbeda semua. Kalau yang operasional tadi penggunaan kas yang timbul dari operasional. Operasional itu ya usahanya itu apa, dari pendapatan penjualan, kemudian biaya-biaya terkait dengan penjualan, biaya operasional itu adalah merupakan aktivitas operasional perusahaan. Nah, sekarang kenapa kita membutuhkan statement of cash flow? Untuk apa sih kita mengetahui itu gitu? Nggak penting-penting amat kayaknya, tapi ternyata laporan arus kas itu lebih penting dibandingkan dengan laporan rugi laba. Kenapa? Karena laporan arus kas ini menunjukkan berapa banyak uang tunai actual yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi laporan kas ini menjelaskan tentang uang kas yang diterima secara nyata. Jadi uang yang diterima secara nyata, yang dibayarkan dan yang masuk di dalam kasnya perusahaan. Itu yang nyata yang dicatat. Nah, sementara yang di income statement sama di apa itu namanya di neraca kadang-kadang nggak kadang-kadang namanya base-nya itu adalah accrual base. Accrual basis adalah mencatat sesuatu yang suatu transaksi yang belum tentu itu ada uang kas yang masuk, tetapi transaksinya sudah terjadi. Contohnya penjualan kredit. Penjualan kredit itu kita sudah jualan, tapi udah dicatat sebagai pendapatan, padahal kita belum terima uang. Nah, itu namanya accrual basis. Ya, jadi kalau cash flow yang penjualan kredit nggak dicatat, yang dicatat hanya yang penjualan cash, gitu ya, yang benar-benar uang cashnya sudah masuk ke dalam perusahaan. Kemudian cash flow ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai, gitu ya. Banyak perusahaan telah menunjukkan keuntungan pada laporan laba rugi ya. Jadi kalau dilihat laporan laba ruginya itu untungnya gede gitu.
Tetapi sebenarnya itu belum mencerminkan bahwa perusahaan menerima uang kas sebanyak itu, belum tentu. Nah, jadi laporan laba rugi ini kemudian karena arus kas tidak mencukupi, karena laporan laba rugi mencakup pendapatan atau beban non kas yang tidak termasuk dalam laporan arus kas. Jadi ketika perusahaan itu menunjukkan keuntungan dalam laporan rugi laba, kadang-kadang perusahaan masih butuh cari dana tambahan. Padahal menurut laporan rugi laba dia untung. Tapi kenapa masih mencari sumber tambahan dana lagi dari tempat lain? Ya karena keuntungan ini belum nyata menjadi uang cash, masih dalam catatan gitu. Tuh, jadi arus cash itu merupakan uang nyata yang diterima ya, accrual actual base. Kemudian cash flow ini menunjukkan angka perusahaan yang benar karena laporan arus kas sangat sulit bagi bisnis untuk memanipulasi situasi kasnya. Jadi arus kas itu sangat penting karena menunjukkan kas yang benar-benar diterima oleh perusahaan yang ada di perusahaan dan tidak bisa dimanipulasi. Ya, penghasilan itu dapat dimanipulasi, tetapi kalau uang kas tidak bisa, ya. Penghasilan misalnya, oh penghasilan saya 1 tahun itu 1 tahun itu 1 miliar gitu. 1 miliar dari mana? Penjualan ini, penjualan itu, penjualan ini, penjualan itu dan lain-lain ya. Pokoknya semua penjualannya dicatat. Tapi penjualan-penjualan itu kreditnya berapa tahun? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi bayarannya baru 3 tahun, baru dibayar gitu ya. Ya, padahal kita mencatatkan dalam tahun itu sudah menerima pendapatan, sudah mencatatkan pendapatan dari penjualan ya. Padahal penjualan itu baru dibayar 2 tahun lagi. Artinya setelah 2 tahun kita baru menerima kas. Nah, logikanya seperti itu. Jadi nggak bisa dimanipulasi kalau uang kas. Jadi uang kas itu benar-benar arus kas yang diterima oleh perusahaan, bukan hanya catatan. Nah, itu pentingnya kita memahami tentang statement of cash flow. Kemudian laporan keuangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi 3 laporan keuangan yaitu neraca, laba rugi, dan arus cash semuanya terkait. Nggak bisa satu-satu. Jadi di neraca itu laporannya ada juga muncul di income statement muncul di neraca muncul di cash flow. Laporan rugi laba juga muncul di cash flow. Jadi saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Perubahan aset dan kewajiban yang ditunjukkan pada neraca juga akan tercermin dalam pendapatan dan beban yang dinyatakan dalam laporan rugi laba. Jadi kalau ada penjualan, ada biaya gitu ya, ada pendapatan itu akan tercermin di laporan rugi laba. Menjual aset gitu juga itu ada laporan di laporan rugi laba. Jadi ada penjualan aset, ada keuntungan penjualan aset, ada kerugian penjualan aset, itu akan muncul di sana. Kemudian arus kas ini juga memberikan lebih banyak informasi tentang aset kas yang terdaftar di neraca terkait, tetapi tidak setara dengan laba bersih yang ditunjukkan pada laporan rugi laba. Jadi arus kas ini akan menjelaskan lebih nyata di dalam neraca. Contohnya, laporan arus kas yang dibuat itu nanti di bawah sendiri akan muncul yang namanya saldo kas. Nah, saldo kas itu akan sama dengan kas di neraca. Jadi di dalam neraca itu ada perkiraan cash, uang kas ya. Itu ada perkiraannya dan jumlah itu nilainya sama dengan saldo kas yang ada di laporan cash flow. Nah, itu. Jadi kaitannya ke sana. Kalau kalian mau melakukan hitungan-hitungan ya, ini yang akuntansi nih terutama akan mencocokkan ya laporan-laporan itu gampang. Ya, gampangnya seperti itu aja. Kalau laporan saldo cash-nya 1.000, ternyata cash-nya yang ada di neraca 2.000, oh ada yang nggak benar gitu ya. Jadi harusnya sama 1.000 gitu. Jadi ada tambahannya, ada pengurangannya di situ akan nampak. Oke? Oleh karena itu, tidak ada satupun laporan keuangan yang menceritakan kisah lengkap satu perusahaan, jadi harus bersama-sama menceritakannya. Kalau kita mau cerita tentang perusahaan, ya 3 laporan keuangan ini harus diceritakan dengan baik. Karena nggak bisa hanya ngomongin laporan neraca saja atau rugi laba saja, kita udah tahu kesehatannya, tidak. Jadi untuk mengetahui kesehatan dan kinerja perusahaan, kita harus tahu 3 laporan ini. Oke, nah ini tadi yang saya katakan financial statement artikulasi. Jadi laporan keuangan yang saling keterkaitan yang merupakan satu kesatuan. Ini ya, ini saldo cash yang tadi saya katakan di sini ada 4125 nih. Ini kan statement of cash flow. Di sini ada
penerimaan cash 750, ada pengeluaran biaya 50, maka dari operating activity ada 700. Kemudian di sini ada pembelian aktiva, pembelian truk, kemudian perbaikan, biaya perbaikan, kemudian penjualan apalagi nih 150, jadi ada pengeluaran untuk investasi sebesar ini. Kemudian di bagian cash flow financing activity ada investment by owner, jadi pemegang saham itu menambahkan modalnya lagi 8.000, sehingga setelah ini diselisihkan, dijumlahkan, ketemunya 4125. Ini adalah cash balance atau saldo cash. Nah, saldo cash ini akan muncul di neraca, ini neraca, di sini cash flow-nya, ya. Cash flow-nya di sini. Nah, kemudian ini di sini ada laporan income statement, ketemunya setelah pendapatan dikurang biaya-biaya, ketemunya net income-nya atau laba bersihnya 700. Nah, 700 ini akan masuk ke laba ditahan, nih return earning di sini. Sehingga 3 laporan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena antara satu yang lain itu saling terkait. Oke? Yaitu namanya financial statement articulation. Kalau ada yang mau nanya, nanya aja, nyelonong. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini laporan keuangan dan hubungannya dengan efek bagaimana? Efek itu surat berharga ya. Dalam hal ini saham atau obligasi atau apa yang instrumen yang ada di pasar modal. Efek itu namanya. Jadi seorang analis fundamental itu menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, utamanya yang berhubungan dengan laba dan hutang, untuk menghitung harga wajar dari satu saham atau obligasi atau yang lainnya. Atau seberapa besar beban hutang dapat mengurangi margin laba perusahaan tersebut. Jadi beban hutang ini penting ya, dilihat karena ini terkait dengan nanti perusahaan itu bangkrut atau enggak. Gitu. Kalau perusahaan bangkrut, waktu itu sudah diceritakan oleh Pak Fahmi bahwa ya kalau perusahaan bangkrut, kita pemegang saham yang membeli sahamnya di pasar modal udah gigit jari. Saya kan pernah punya pengalaman. Beli saham, nggak taunya perusahaannya bangkrut, tutup. Ya sudah, saya gigit jari. Jadi kita kalau mau membeli saham, kita harus ngecek beban hutangnya bagaimana. Jangan hutangnya banyak, nanti tahu-tahu bangkrut. Betul. Dan selain itu laporan keuangan untuk menghitung, mencari, mengetahui harga wajar dari sahamnya itu. Jadi nilai intrinsiknya itu akan diketahui berdasarkan data-data yang ada di laporan keuangan. Misalnya data apa, Bu? Gitu. Ya ada data price to book value, ada price earning ratio, ada earning per share, ada nilai valuation itu juga bisa dihitung dengan menggunakan data yang ada di laporan keuangan. Oke. Selanjutnya, seorang investor obligasi juga dapat menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Kalau kita tahu laporan keuangan, maka kita akan bisa membaca ini perusahaan mampu bayar hutang nggak ya, gitu. Nah, kalau investor saya misalnya membeli obligasi di pasar modal, maka saya harus tahu tentang kemampuan untuk membayar hutangnya, untuk melunasi hutangnya, dengan melihat perbandingan besarnya hutang perusahaan terhadap ekuitas, aset atau laba, ya, baik yang actual maupun yang accrual, yang perkiraan, ya. Jadi itu penting sekali laporan keuangan, nggak main-main di situ. Nah, kalau udah diaudit ya dengan harapan laporan keuangannya itu betul. Makanya harus diaudit. Yang kita pakai adalah laporan keuangan audit, bukan yang asal-asalan. Oke. Tujuan financial statement analysis itu untuk apa saja di sini? Untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam 3 bidang. Bidang pertama adalah profitability, bidang yang kedua adalah efisiensi, bidang yang ketiga adalah resikonya. Nah, ini. Ya. Jadi ada 3 yang perlu kita lihat ketika kita melakukan evaluasi kinerja keuangan. Profit, efisien, dan risk. Nah, financial ratio itu digunakan untuk apa aja? Untuk ini tadi udah dibahas yang awal, ada stock atau bond valuation, untuk analisis variabel mempengaruhi sistematik risk saham, menetapkan peringkat kredit obligasi, dan memprediksi kebangkrutan. Ya, tadi kan udah disinggung. Jadi ini yang intinya seperti ini.
Kemudian pentingnya relative financial ratio yaitu untuk membandingkan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain untuk melakukan analisis relatif kinerja perusahaan dengan perekonomian agregat, dengan industri, dengan pesaing utama dalam industri ya, dengan kinerja masa lalu atau time series. Jadi ketika kita punya laporan keuangan tujuannya untuk melakukan perbandingan-perbandingan dengan ini, entity ini. Jadi kita kalau udah melakukan analisis laporan keuangan, jangan hanya dia aja yang dilihat, tapi kita harus membandingkan dengan perekonomian secara agregat, dengan industri, dengan pesaing, dengan kinerja masa lalu. Jadi apakah yang sekarang ini lebih baik dari yang dulu gitu ya. Jadi kinerja masa lalu dari tahun ke tahun kita harus tahu. Kemudian kategori dari financial ratio ya, di sini ada beberapa yang bisa dilakukan dalam melakukan analisis. Sebentar ya. Ini ada alarm. Oke, nanti dilanjut. Jadi kategori dari rasio keuangan itu ada yang namanya common size statement, internal liquidity. Jadi kita akan melihat common size statement-nya bagaimana, internal liquidity atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, kemudian operating performance yang terdiri dari operating efficient dan operating profitability, dan risk analysis dan growth. Ya, yang kelima itu growth. Nah, growth analysis ini yang paling penting yang akan dianalisis dalam melakukan analisis kinerja efek dari laporan keuangan. Ini ada 5. Nah, common size statement itu seperti apa sih? Ya, yang dimaksud analisis common size statement itu adalah membandingkan neraca dan item laporan laba rugi untuk memungkinkan perbandingan yang lebih mudah dari berbagai ukuran perusahaan. Membandingkan ukuran neraca dari setiap akun sebagai persentase dari total aset. Membandingkan akun laporan rugi laba semua item sebagai persentase dari sales. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah merupakan analisis common size dalam bentuk horizontal. Jadi di sini ini adalah trend analisis ya, metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan satu pos pada laporan keuangan dalam satu periode terhadap pos yang sama di periode sebelumnya. Jadi di sini ada tahun 2009. Ini kelihatan nggak ya kalian ya? Kelihatan Bu. Hanya ya. Nah, di sini ada aset tahun 2009 dan 2008. Jadi di sini ada increase and decrease. Increase and decrease di sini tahun 2009 dengan dibandingkan tahun 2008 ada kenaikan. Jadi ada increase ya segini, ini increase-nya 75.000, jadi ada kenaikan 7,9%. Kemudian yang plan asset itu ada kenaikan juga, increase 167.500, jadi naik 26%. Kalau yang intangible asset itu tahun 2008 17.500, tahun 2009 menjadi 15.000, jadi decrease di sini dalam kurung. Kemudian dan seterusnya, jadi membandingkan antara satu dengan yang lain. Kemudian ini adalah ada stockholders equity tahun 2008 ke 2009 ada kenaikan sebesar 240.000, jadi naik 15%. Jadi kenaikan-kenaikan ini akan dianalisis loh, kok ini naik, kok ini turun gitu. Kalau naik kan bagus, kalau turun ini kenapa? Kenapa kok turun? Penyebabnya penurunan itu apa? Apakah memang harus turun gitu ya? Kemudian long term liabilities, oh utang perusahaan jangka panjangnya itu berkurang nih. Jadi kita membayar hutang perusahaan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa menganalisis dari ini ya, angka persen-persennya ini. Kemudian di sini ada analisis vertikal namanya ya, disebut common size analysis. Jadi metode analisis dengan membandingkan dua akun dalam periode yang sama, pos total aset dan pendapatan penjualan biasanya menjadi faktor pembagi utama dalam metode ini. Nah, di sini ada nih ya, ini amount tahun 2009, ini adalah amount tahun 2008. Kemudian di sini sales revenue-nya ini ya. Sales revenue-nya yang ini. Jadi ini adalah net sales-nya ini adalah 100. Kemudian ini semua dibandingkan dengan sales-nya. Ya. Angka-angka ini, angka-angka di bawahnya ini dibandingkan dengan sales-nya, net sales-nya.
ya. Jadi yang angka 100 ini merupakan penyebut ya. Jadi cost of goods sold ini adalah 1281 dibagi dengan 2097.000 ketemunya 61.000. Kemudian gross profit-nya adalah 816 dibagi dengan 2097 ketemunya 389. Jadi yang menjadi tahun pembagi adalah sales-nya di sini. Nah, dari angka-angka ini menunjukkan berapa persen ini, berapa persen biaya-biaya ya yang udah dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan sales-nya, dengan penjualannya atau dengan pendapatannya. Sehingga pada akhirnya perusahaan mendapatkan yang namanya net income sebesar 12,6%. Nah, ini kalau tahun 2008 net income-nya 11,4%. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun 2009 maka ada kenaikan. Kenaikannya berapa persen ini? Jadi kalau misalnya Anda mau menghitung common size secara vertikal, jangan menggunakan sales revenue. Anda mesti kurangkan dulu dengan yang namanya sales return and allowance ya. Jadi sales return ini adalah penjualan yang dikembalikan. Artinya nggak jadi dijual, dikembalikan return ya, retur penjualan gitu ya. Nah itu. Jadi karena ini ada retur maka penjualannya 100%-nya adalah ini. Bukan 2195 tetapi 2097. Returnya ini kan balik lagi ke perusahaan, jadi nggak dihitung sebagai penjualan atau pendapatan perusahaan. Nah, ini namanya analisis yang namanya common size. Common size itu ada yang namanya vertikal, ada yang namanya horizontal. Kalau yang horizontal yang ini nih yang membandingkan antara 1 tahun yang ini dengan tahun yang lalu gitu kan. Ini dibandingkan. Kalau yang ini yang vertikal adalah dengan menggunakan sales sebagai patokan. Jadi komponen-komponen lainnya ini dibandingkan dengan sales-nya ini. Ketemulah persen-persen ini. Oke. Kemudian evaluasi dari yang B, tadi kan ada 5 ya, ada A, B, C, D, yang termasuk yang kelima itu namanya growth. Ada yang namanya evaluating internal liquidity, jadi mengevaluasi likuiditasnya. Mengevaluasi likuiditasnya, di situ ada yang namanya di sini yang namanya internal likuiditas itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Jadi kewajiban jangka pendeknya ya yang harusnya. Rasio-rasionya itu apa aja? Banyak nih ya. Contoh saya nggak akan menghitung, saya nggak akan karena kalian udah belajar, jadi saya akan lewat-lewatin aja yang ini ya, nggak terlalu penting. Untuk saya jelaskan secara lengkap di sini, kalian bisa belajar sendiri. Tapi di dalam PowerPoint ini semuanya ada lengkap ya. Jadi ada rasio-rasio untuk mengevaluasi internal liquidity-nya, ada yang namanya current ratio, kemudian ada yang namanya quick ratio, ada yang namanya cash ratio, ada yang namanya receivable turnover, ada yang namanya average receivable collection period, ada yang namanya inventory turnover. Ini adalah evaluasi liquidity perusahaan ya, termasuk ini inventory turnover itu termasuk dari evaluating liquidity perusahaan, internal liquidity. Nah ini masih banyak lagi di sini rasio-rasio yang biasa dipakai, saya nggak akan jelaskan satu-satu. Kemudian yang ketiga, yang ke-C itu adalah evaluasi operating performance. Jadi evaluating performance ini, sebentar saya ngecek ini ada chatting dari siapa ini. Ingin ke toilet, jangan lupa mengisi absensi di Gform. Jangan lupa kalian mengisi absensi di Gform ya. Oke. Yang C itu adalah mengevaluasi operating performance-nya. Dengan menggunakan rasio apa? Nih ya, rasio that measure how well management is operating of business. Jadi operating efficiency ratio untuk mengetahui bagaimana menggunakan aset dan modal yang diukur dari nilai penjualan yang dihasilkan dari aset dan modal. Ini juga ada rasio-rasionya ya. Operating ratio-nya nih. Jadi yang namanya operating efficiency ratio, rasionya adalah ini. Total aset turnover-nya dihitung, atau kalau biasa kalian meneliti itu TATO kalau dalam skripsi. Total aset turnover, fixed asset turnover, kemudian equity turnover, kemudian apa ini operating profitability itu apa saja ya, profitnya harus dihitung. Jadi
Di sini ada yang namanya gross profit margin, kemudian ada yang namanya operating profit margin, ada yang namanya net profit margin, ada yang namanya return on total capital, ada yang namanya ROE, return on equity, ada yang namanya dengan menggunakan ini tadi ROE merupakan return yang penting ya yang untuk dievaluasi dalam rangka investasi di pasar modal. Jadi ROE ini kalau misalnya mengalami kenaikan atau penurunan, kalian harus mengevaluasi lebih dalam lagi. Kenapa? Sebenarnya yang menyebabkan ROE-nya mereka turun kenapa? Apa saja yang menyebabkan ROE-nya itu tinggi? Jadi ROE tinggi belum tentu baik, makanya kita harus analisis. Nah, komponen dari ROE ini kan net income dibagi dengan common equity, itu adalah net income dibagi dengan net sales. Dikali dengan net sales dibagi dengan common equity. Jadi ada dua komponen ini ya. Nih, ini net income dibagi net sales. Nah di sini ini adalah lanjutannya, sales to equity itu sama dengan sales to total asset dikali dengan total asset bagi equity. Jadi ini adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mendeteksi sejauh mana komponen ROE itu mampu memberikan komponen ROE itu mampu menghasilkan ROE yang diharapkan. Ya, jadi harus dikelola dengan baik. Rasio-rasio ini harus di-manage dengan baik ya. Bagaimana cara meritnya itu komponennya. Jadi ini ROE atau net income to common equity itu adalah ini net sales, net income dibagi sales dikali sales to total asset dikali dengan total asset to common equity. Nah, di sini adalah atau ini namanya profit margin, net income to sales itu namanya profit margin. Ini sales to total asset namanya total asset turnover, sedangkan total asset to common equity namanya financial leverage. Jadi tiga komponen ini harus dilihat ya mana yang mampu menyebabkan atau menaikkan ROE yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena ini dikali semua, jadi kalau ketiga komponen ini semuanya nilainya tinggi, maka ROE-nya pasti akan tinggi karena ini dikali ya. Tapi kalau ada salah satu dari ini yang rendah atau negatif, maka ROE-nya jadi akan kacau ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian ini menjelaskan tentang operating profitability ratio. DuPont model tadi sudah kita bahas. Nah, ini adalah DuPont model ya. Untuk mencari ROE komponennya ini semua. Ini namanya komponen of ROE dari DuPont analysis. Jadi kalau kalian mau menganalisis dengan menggunakan pendekatan DuPont boleh saja ya. Nah itu nih ROE ini adalah net profit dibagi pre-tax, ini komponennya ada 5 nih. Tax burden ini adalah ada yang namanya komponen 5, ada yang komponen 3. Kalau yang komponen 3 itu yang ini nih, yang 3 ini menghitung ROE ya, operating profitability ratio dengan melihat, mengamati, menganalisis 3 komponen ini, bisa juga dengan menggunakan DuPont yang memiliki komponennya 5 yang seperti ini. Operating profitability itu seperti ini. Decomposition of ROE. Jadi bisa dengan menggunakan yang 2. Yang keempat itu adalah risk analysis. Risk analysis itu adalah analisis risiko yang mengkaji ketidakpastian arus pendapatan perusahaan secara total dan dalam mendapatkan tambahan modal. Nah, di sini kita bicara apa? Kaitannya dengan sumber pembiayaan, yaitu ada hutang, ada preferred stock, ada common stock. Jadi ada risiko ini biasanya terkait dengan risiko kebangkrutan biasanya ya, kemampuan perusahaan mampu memenuhi kewajibannya atau tidak. Nah, risk analysis ini ada 2 komponen di sini. Yang pertama adalah business risk, yang kedua adalah financial risk. Jadi ketika kita melakukan analisis perusahaan, risiko analisisnya kita lihat business risk. Jadi business risk itu yang dilihat adalah uncertainty of income. Jadi ketidakpastian dari pendapatan perusahaan itu merupakan risiko bisnis. Jadi kalau pendapatan perusahaan itu tidak pasti, hari ini dapat, besok nggak ada laku jualan, besok. Jadi jualannya itu melakunya 5 bulan sekali. Kalau yang jualannya tiap hari laku, terus ada jualannya terus, itu berarti certain income-nya. Tapi kalau penjualan hari ini ada penjualan, besok enggak, 5 hari enggak ada, kemudian muncul lagi penjualan, itu uncertainty namanya. Jadi itu memiliki risiko bisnis yang tinggi. Kemudian
yang berikutnya adalah financial risk. Ini kaitannya dengan adanya sumber pembiayaan perusahaan itu asalnya dari mana. Jadi ini menambah ketidakpastian daripada return kepada pemegang saham atau pemegang stockholders, yaitu karena akibat ada hutang yang ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan harus membayar bunga yang sifatnya tetap. Ya, jadi itu financial risk ini adanya ketidakpastian return bagi pemegang saham akibat perusahaan itu membiayai sebagian usahanya dengan hutang, di mana hutang itu memiliki kewajiban tetap yang harus dibayar setiap saat rutin, setiap periode waktu tertentu, bisa bulan, bisa tahun, sehingga pendapatan dari pemegang saham ini menjadi tidak pasti, uncertain, tidak pasti. Ini contohnya ya, business risk ya, variability of firm operating income, variability of firm operating income over time, ini harus diukur. Earning variability is measured by standar deviasi. Jadi kita harus mengukur standar deviasinya dari operating earning seriesnya, operating earningnya. Kemudian ini ada faktor ya yang berkontribusi terhadap variability daripada operating earning, yaitu sales variability dan operating leverage. Ada dua ya. Jadi sales-nya naik turunnya sama operating leverage-nya. Operating leverage ini terkait dengan biaya-biaya yang sifatnya tetap. Oke, kemudian financial risk ini adalah terkait dengan pinjaman ya, bond interest payment yang harus dibayar secara rutin oleh perusahaan. Akibatnya apa? Perusahaan akan menghasilkan pendapatan yang uncertainty dan ada risiko kebangkrutan di sana karena membiayai usahanya dengan hutang. Oke, ini enggak. Nah, ini rasio-rasio terkait dengan financial risk, ada debt equity ratio, ada long term debt to total long term capital ratio, ada total interest bearing debt to total capital, kemudian ini ada interest coverage ratio. Ini adalah contoh-contoh rasio yang bisa dipakai untuk mengukur financial risk atau financial distress ya. Nah, ini masih menjelaskan tentang rasio-rasio yang bisa digunakan. Kemudian external market liquidity itu seperti apa? Ini market liquidity adalah kemampuan untuk membeli atau menjual aset dengan cepat akibat perubahan harga dari transaksi sebelumnya dengan asumsi tidak ada informasi. Nah, di sini penjelasannya tentang determinant of market liquidity di sini diperkirakan dari total pasar surat berharga yang beredar ya, nilai totalnya. Jadi nilai kapitalisasi pasarnya berapa. Jadi jumlahnya ini akan dipengaruhi juga oleh jumlah pemiliknya. Jadi yang informasi yang ada di pasar modal itu ya tentang jumlah saham yang beredar, berapa pemiliknya, itu adalah akan menentukan market liquidity-nya. Biasanya semakin makin tinggi nilai kapitalisasinya, semakin banyak jumlah sahamnya, maka likuiditasnya akan semakin tinggi ya. Jadi kira-kira kalau jumlah sahamnya sedikit, nilai kapitalisasinya kecil, biasanya market liquidity-nya tidak tinggi tapi rendah ya. Kemudian ini analisis of growth potensial. Jadi kita dengan laporan keuangan itu harus melakukan analisis yang namanya growth perusahaan ya, sustainable growth potensial, mencari indikasi seberapa cepat pertumbuhan perusahaan itu terjadi. Nah, di kreditor akan tertarik pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya di masa yang akan datang. Kemudian nilai perusahaan bergantung pada pertumbuhan laba dan dividen yang di masa yang akan datang. Jadi growth itu penting. Bagaimana cara mengukur growth? Nah, cara mengukur growth dengan rumus ini, growth sama dengan ini RR dikali dengan ROE. RR ini adalah percentage of earning return, sedangkan ROE return equity. Jadi ini ketemunya growth. Ini percentage of earning return ini adalah jumlah laba yang ditahan berapa persen dari pendapatan bersih. Nah, kalau pendapatan bersihnya 1.000, yang 40 buat bayar dividen, yang 60 laba ditahan, maka RR ini adalah 60%. Ya. Oke. Nah, ini bagian penting dari prospektus. Kalau kalian itu membaca prospektus, itu ada yang namanya
laporan keuangan. Jadi nanti latihan soalnya ya untuk kasus yang akan dibahas, kalian akan diberi prospektus untuk dianalisis. Nah, bagian penting dari prospektus itu yang harus dibaca adalah ini. Informasi umum nih yang akan dilihat. Jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominalnya berapa, harga penawarannya berapa, bidang usahanya apa, riwayat singkat perusahaan, tujuan go public untuk apa duitnya itu, kegiatan dan prospek usaha di masa yang akan datang bagaimana, agen-agen penjualannya siapa. Agen-agen penjualan ini maksudnya underwriter-nya siapa, kemudian perusahaan sekuritas siapa yang membantu untuk menjual saham-saham di pasar IPO. Kemudian laporan keuangan yang dimuat dalam prospektus yang Anda harus lihat ini. Ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ada catatan. Kalau hutangnya 5 miliar, nah hutangnya 5 miliar itu terdiri dari hutang apa aja? Oh, hutang di Bank Mandiri, oh hutang di BCA, oh hutang di obligasi, maksudnya seperti itu. Jadi itu namanya catatan atas laporan keuangan. Jadi ini neraca ini pasti ada di prospektus dan kalian mesti lihat ya, karena data ini yang perlu dianalisis. Kemudian yang perlu dilihat lagi adalah jadwal penawaran umum ya. Tanggal efektif date-nya kapan penawaran umumnya, masa penawaran kapan sampai kapan, tanggal penjatahan itu maksudnya saham itu dialokasikan ke siapa saja yang beli, itu tanggal penjatahan ya. Tanggal pengembalian uang pesanan, kalau kita pesan duitnya itu nggak dapat sahamnya, maka duitnya akan dikembalikan, jadi refund date. Kemudian tanggal pencatatan di bursa, ini tanggal listing, ini penting sekali semua. Jadi kita kalau mau membeli saham di pasar IPO, informasi ini harus harus diingat-ingat dan tahu untuk apa. Kemudian rasio-rasio keuangan penting yang harus dianalisis ini adalah yang ini. Tadi udah dibahas kan rasio-rasionya di atas sebelumnya, cuman kalian menghitung sendiri rasionya, ada rumusnya. Current ratio, debt to equity ratio, operating profit margin dan net profit margin, return on equity, earning per share, price earning ratio, book value-nya, price to book value-nya. Rasio-rasio ini penting untuk dihitung, untuk diketahui, kemudian dianalisis. Bagaimana nih kondisinya, kemampuan hutangnya bagaimana, kemampuan likuiditasnya bagaimana, kemampuan menghasilkan profit bagaimana, nilai bukunya berapa gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau Anda membaca prospektus, ini yang paling penting dilihat. Nah, nanti ada kasus dengan menggunakan prospektus, Anda dilihat untuk melihat itu. Jadi kasusnya apa sekarang atau nanti saya lupa deh, ada 2 kasus prospektus yang udah dibagikan untuk di-upload di Viklas nanti untuk digunakan. Nah, ini bisnis, organisasi bisnis itu ada 3. Ada perusahaan perorangan, ada partner, yang perorangan itu ada beberapa orang. Corporation ini adalah bentuk PT ya, kalau kita kenal di Indonesia PT ini banyak orang pemiliknya, pemegang sahamnya banyak, apalagi yang udah go public. Ini adalah perorangan. Jadi ada 3 jenis. Nah di sini ini adalah ciri-ciri dari masing-masing perusahaan itu ya. Jadi seperti apa di sini nanti bisa dibaca. Kalau misalnya perusahaan perorangan itu biasanya dikelola oleh 1 orang, kemudian segala macamnya itu ditanggung sendiri. Segala macam pokoknya dia yang menanggung sendiri, dia juga sebagai bisnis, sebagai direksi, dia sebagai bendahara, dia sebagai manajer, dia sebagai tukang sapu, dan lain-lainnya dia. Ya, seorang itu sendiri. Tapi kalau partnership ini sudah akan berbagi antara satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajibannya. Sedangkan untuk corporation ini udah lebih menyebar, ya, udah lebih menyebar. Ini antara satu orang dengan yang lain, kewajiban dan hak tanggung jawabnya itu sesuai dengan porsi saham yang ditanamkan di perusahaan itu. Nah, laporan keuangan kalau di Indonesia itu namanya IAI ya, laporan accounting ya, lembaga accounting yang menerbitkan laporan keuangan. Tapi kalau aturannya, maksudnya aturan yang pedoman penulisan laporan keuangan atau apa ya di Indonesia pakai menggunakan peraturan IAI, tapi kalau di internasional menggunakan GAAP. Jadi bentuk laporan keuangannya itu formatnya menggunakan GAAP. Ya kalau di Indonesia pakai IAI atau apa itu lupa saya. Nah ini
Ini contohnya adalah untuk kepemilikan. Kalau untuk perorangan ya, perorangan itu ini adalah kepemilikan satu orang modalnya 8.000 ya. Ini untuk dia sendiri ABEBA kapitalnya. Jadi modal ABEBA segini. Tapi kalau partnership itu uang 8.000 ini dibagi menjadi 2 orang. Alemu Kapital dan KBD Kapital. Jadi ada 2. Ini karena partner ya antara satu. Jadi total modalnya sama 8.000. Kalau ini perorangan. Tapi kalau yang ini yang perorangan kalau dapat untung 10 juta ya buat dia semua gitu. Kalau yang ini dapat untung 10 juta ya dibagi 2 gitu ya, sesuai dengan porsi kepemilikannya. Beda dengan corporation. Ini permodalannya ini susunan modalnya seperti ini. Kalau di corporation yang namanya permodalan ini adalah capital stock. Capital stoknya 7.000, laba ditahannya 1.000. Jadi total modalnya ada 8.000. Ini nggak ada preferred stock di sini ya, nggak ada paid in capital. Kalau yang laporan murninya kan ada seperti itu. Tapi ini hanya contoh bagaimana struktur modalnya di dalam perusahaan. Ya, jadi perusahaan jenis-jenis perusahaan. Kalau di sini capital stoknya 7.000, ini pemiliknya banyak banget nih. Nggak cuma 2 seperti ini. Ini banyak pemiliknya. Kemudian ini laba ditahan. Jadi pelaporannya berbeda. Bentuk pelaporan modalnya seperti ini. Ini adalah capital stock, nggak ada nama orang perorangan, nggak muncul di sini, ya, nggak muncul. Munculnya di catatan laporan keuangan. Kalau di sini muncul, ya. Kalau di neracanya itu nggak muncul kalau di corporation. Oke, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Saya stop screen dulu. Mudah-mudahan ada yang ingin ditanyakan. Halo? Bu, izin bertanya, Bu. Wah, kenapa? Ini, Bu, yang kami mahasiswa reguler yang tidak ikut KMMI, absennya Ya. di Google Form ada, tapi di Fiklas gimana, Bu, ya? Fiklas nggak usah, kamu yang di Google Form aja, yang dikasih di grup pasar modal. Oh iya, baik, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Ya. Kirain mau nanya materi. Ayo, siapa yang mau nanya? Ini jumlahnya udah 110 nih, jadi sekitar 100, yang 10 orang dari kelas pasar modal nih. Jadi yang nggak datang sekitar 20-an ini, mungkin nanti gabung di hari Selasa ya. Nisa, kamu sudah ambil fotonya, Nisa? Sudah diambil fotonya? Sudah. Sudah absennya di Google Forms atau di Fiklas sudah? Oke. Ada pertanyaan? Silahkan yang ingin bertanya. Cukup, Bu. Oh, yang lainnya, bukan kamu, Noah. Nanti ada kuis ya. Baik, Bu. Yang kalau kuisnya kalian bisa ikut mengerjakan juga. Noah, CS. Gimana caranya? Noah CS kuisnya bisa Baik, ikut Bu. mengerjakan. Bu, ada pertanyaan di kolom chat, Bu. Sebentar, nih saya lagi buka-buka di kolom chat. Kolom chat. Jika keluar dari topik izin bertanya saat sebuah perusahaan melakukan stock split, adakah efek intra-industri yang terjadi seperti return earning pada perusahaan lain? Return pada perusahaan lain? Maksudnya gimana nih, Ventia? Coba kamu boleh ngomong? Jadi kan efek intra-industri yang saya maksud tuh jadi perusahaan yang berjalan di industri yang sama gitu, Bu. Jadi kalau misalnya salah satu perusahaan dari industri yang sama itu melakukan stock split, apakah perusahaan yang lain tuh menerima beberapa efeknya? Secara teori sih tidak ya, Cynthia. Jadi kalau perusahaan melakukan stock split itu kan
perusahaan menambah jumlah saham yang beredar ya. Kemudian secara langsung harga saham perusahaan itu akan turun menyesuaikan dengan split yang dilakukan ya, rasionya berapa. Kalau 1:2 pasti harganya akan turun menjadi 50% dari harga yang sebelumnya. Tujuan dari stock split itu adalah untuk menjaga likuiditas saham di pasar modal. Jadi supaya transaksinya itu jalan terus. Karena dengan stock split harganya akan lebih murah. Kalau harganya murah, maka banyak pembeli saham-saham tersebut. Nah, itu tujuannya. Sedangkan kalau ditanyakan bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan lain, ya pengaruhnya terhadap perusahaan lain saya kira nggak ada efeknya. Yang jelas efeknya bagi perusahaan itu sendiri. Jumlah sahamnya menjadi bertambah di laporan keuangan ya. Sedangkan harga sahamnya menjadi turun di pasar modal. Secara teoritis seperti itu. Nilai nominalnya juga turun. Tapi secara total nilai nominal saham itu sama. Kalau tadi nilai nominal sahamnya 1.000, maka setelah di split dia tetap 1.000 nilai nominalnya, karena yang di split itu nilai nominal ya, bukan harga pasarnya ya yang di split, tapi harga di pasar itu juga akan berdampak. Bisa terjadi penurunan. Cuman yang di pasar itu kan bukan nilai nominal, harga pasar. Jadi kalian bisa membedakan ya, nilai nominal itu adalah nilai yang tercatat di dalam neraca. Kalau harga saham itu adalah harga yang ada di pasar saham yang ditentukan oleh demand dan supply. Jadi beda. Dua-duanya akan mengalami perubahan, tapi dua-duanya itu suatu hal yang berbeda antara harga pasar dengan harga nominal itu lain, ya. Tapi itu menceritakan tentang saham yang sama, gitu. Oke, Ventia? Iya, Bu. Nggak ada pengaruhnya ya. Yang lainnya ada? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita adakan kuisis kali ya. Kita langsung kuisnya sekarang di sini. Anissa, siapkan. Ada satu lagi Bu itu pertanyaan Bu. Tapi kan kalau misalnya nilainya belum Ada pertanyaan. Oh, ini baru ya. Mohon maaf Bu, izin bertanya apakah ada peranan dari financial teknologi terhadap perkembangan pasar modal? Fintech, financial teknologi ya ada perkembangannya, karena fintech itu bisa menjadi pesaing bagi industri pasar modal. Jadi investor yang tadinya investasinya itu hanya di saham, sekarang dengan adanya fintech maka informasinya akan menyebar, ya, menyebar ke beberapa instrumen. Jadi proporsi dananya akan berbagi, ya. Jadi ketika itu terjadi maka likuiditas di pasar modal menjadi sedikit agak terganggu. Tergantung porsi dari fintech-nya itu, apakah menyedot dana masyarakat yang banyak untuk investasi di sana atau sedikit. Kalau banyak investor yang menanamkan dananya di fintech, ya, maksudnya di fintech dan sejenisnya, sejenis fintech, maka transaksi di pasar modal menjadi berkurang karena investornya membagikan sebagian dananya ke sana. Nah, akan mengurangi likuiditas. Jadi fintech dengan pasar modal itu sebenarnya ya berjalan seiring karena ada beberapa teknologi yang sudah diterapkan di pasar modal, walaupun instrumen pasar modal yang bentuknya seperti fintech belum ada gitu ya. Tapi teknologi yang dipakai adalah menggunakan teknologi pasar uang, pasar modal, pasar keuangan. Kira-kira seperti itu. Jadi fintech, yang kamu maksud fintech apa tadi? Mana siapa yang nanya ya tadi ya? Yang kamu maksud fintech contohnya apa? Halo? Evelyn? Pak Pahan? Evelyn? Mana Evelyn? Evelyn mana ya? Evelyn, yang kamu maksud fintech yang seperti apa? Evelyn? Evelyn? Kamu off cam aja. Iya, Bu. Apa yang kamu maksud fintech? Yang saya maksud vintage itu seperti kayak
pembayaran-pembayaran digital gitu Bu, dari dompet-dompet digital ataupun kayak aplikasi online seperti itu Bu. Oke. Jadi ya kalau itu yang kan ada yang fintech itu ada yang namanya P2P lending, itu bentuk investasi. Jadi yang namanya fintech itu ada yang bentuknya pembayaran, ada yang bentuknya investasi ya. Kalau yang bentuk-bentuk pembayaran itu sama dengan uang cash saja. Tapi kalau yang bentuknya investasi itu banyak, kayak P2P lending ya. Jadi kita menginvestasikan dana kita pada fintech. Ya, instrumen fintech. Contohnya P2P lending. Kalau itu yang dilakukan, maka tentu walaupun sedikit akan mengurangi likuiditas di pasar modal. Tapi kalau yang kamu maksud fintech itu adalah bentuk jenis transaksi pembayaran, ya ada juga gitu ya, karena dengan adanya fintech maka transaksi pasar modal menjadi mudah karena kita sistem pembayaran sekarang, sistem transaksi kalian kan udah menggunakan fintech, tapi bukan yang disebut dalam kamu sebutkan tadi, bentuk-bentuk pembayarannya kan nggak seperti itu, tapi sudah menggunakan teknologi gitu ya. Teknologi kalau kalian main saham kan nanti akan diajarin tuh ya bagaimana caranya bertransaksi, kalian harus punya rekening di situ. Jadi kalau kalian melakukan transaksi jual beli langsung masuk ke rekening yang kalian buat gitu ya. Itu kan udah sebenarnya teknologinya itu udah teknologi keuangan yang dipakai di pasar modal gitu ya. Nah, itu dampaknya adalah akan mendukung sekali buat perkembangan pasar modal kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang instrumen investasi fintech ya, itu adalah sebagai kompetitor dari pasar modal. Karena apa? Itu adalah bentuk investasi. Jadi fintech itu ada macam-macam ya bentuknya ya, bukan hanya dompet teknologi, dompet apa kamu kalau melakukan transaksi pembayaran ya, bukan hanya itu. Jadi ada investasinya yang mungkin jenis investasinya belum banyak orang-orang ketahui, karena yang sekarang yang ngetren itu adalah fintech adalah yang model sistem pembayaran ya. Gitu Evelyn? Baik Bu, terima kasih. Ini ada lagi ya. Oh, si Evelyn susah sinyal. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita langsung kuis saja. Siap ya kalian kuis, ini jumlahnya udah 112 orang. Kayaknya cukup banyak ya. Kalian sudah screenshot ya? Sudah, Bu. Bisa udah di screenshot ya? Udah, Ibu. Oke. Sekarang kuisis itu passwordnya. Udah dimulai belum, Nisa? Belum, Ibu. Lagi nunggu pesertanya join. Oke.